Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini banyak layanan kesehatan yang dikurangi ya. Salah satunya adalah layanan pemeriksaan kesehatan gigi. Kenapa? Karena banyak yang merasa takut jika terjadi penularan COVID-19 melalui droplet mulut dan juga hidung. Lalu pertanyaannya adalah apakah aman memeriksakan gigi selama pandemi? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu periksa gigi di masa pandemi. Namun sebelum kita membahas lebih mendalam tentang topik kita hari ini, kalau berbicara tentang gigi yang sehat bisa membuat kita lebih percaya diri. Salah satunya kalau kita lagi senyum. Nah ngomong-ngomong tentang senyum, kali ini kita akan membahas mitos dan fakta seputar senyuman. Kita lihat yang pertama ya. Fakta atau mitos yang pertama, senyum membuat Anda lebih menarik. Siapa sih yang nggak suka kalau kita lagi lihat orang yang lagi senyum? Anda pilih mana? Lihat orang cemberut atau lihat orang senyum? Pasti Anda milih melihat orang yang senyum kan? Karena apa? Karena orang yang senyum memiliki aura yang lebih positif dan pastinya lebih menarik. Apapun keadaannya kalau kita senyum itu pasti akan jauh terlihat lebih menarik ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Mitos atau fakta, senyum bisa mengubah perasaan. Semisal nih, Anda lagi bete, lagi sedih, lagi nggak suka sama sesuatu hal. Kemudian Anda coba deh mulai senyum gitu. Nah, mungkin diawali dari gerakan fisik saja di bibir kita. Tapi lama-kelamaan pasti akan mengubah perasaan Anda menjadi lebih baik dengan senyuman yang sudah Anda berikan di bibir Anda. Coba ini dan mungkin ini bisa membantu Anda untuk mengubah perasaan dari yang sedih menjadi bahagia ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Senyum itu menular. Nah kalau Anda lagi nggak senyum gitu ya, terus kemudian teman Anda di sebelah lagi senyum, coba deh Anda liatin senyumnya teman Anda. Pasti lama-lama Anda akan ikutan senyum juga. Nggak tahu ini mitos atau fakta, tapi yang terjadi selama ini kalau saya lihat teman saya lagi senyum, saya juga lagi ikutan senyum ya. Apa saya nggak tahu itu mitos atau fakta ya. Kita lanjut ke mitos fakta yang keempat. Senyum membuat lebih percaya diri, apalagi kalau giginya sehat. Nah ini yang menjadi penting banget kalau kita lagi dalam kondisi semisal kita lagi ada tes atau ujian atau sidang skripsi gitu ya. Terus kemudian kita memulainya dengan senyuman. Pasti kita bisa menjalani tes-tes tersebut dengan jauh lebih percaya diri. Trust me. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kelima. Senyum membuat Anda berpikir positif. Semisal Anda dihadapkan dalam sebuah masalah, tidak tahu cara penyelesaian seperti apa. Nah, mulailah Anda senyum. Karena dengan Anda senyum, Anda mulai berpikir positif sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik dalam perjalanan hidup Anda. Nah, itulah beberapa mitos atau fakta seputar senyuman. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas apakah itu mitos belaka atau fakta. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu periksa gigi di masa pandemi. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu seputar mitos dan fakta tentang senyuman. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta seputar senyuman. Kali ini kita akan menanyakan langsung apakah itu mitos belaka atau beneran fakta dengan psikolog dari Askara Pelangi, Mbak Ellen Susila MPSI Psikolog. Kita langsung sapa, selamat pagi Mbak Ellen, apa kabar? Selamat pagi Mas, kabar Kabar baik. baik ya, hari ini Mbak Ellen cantik sekali. Iya, Oke, Mbak Ellen kita akan membahas makasih. beberapa mitos dan fakta seputar senyuman. Ini mungkin banyak yang berpikir bahwasanya senyuman adalah hal yang sangat baik, senyuman adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat simpel seperti itu ya. Oke, tapi kalau Ya, kita berbicara tentang senyuman, ini ada yang bilang katanya kita lihat yang pertama, senyum membuat Anda lebih menarik. Nah, apakah betul ketika kita senyum itu membuat diri kita, aura kita itu jauh lebih menarik dibandingkan orang lain yang mungkin tidak senyum? iya betul sekali, karena kalau dengan kita tersenyum itu kan, otot-otot muka kita juga cenderung, lebih, terangkat, jadi kelihatannya kita juga lebih ceria, sehingga juga memberikan aura positif kepada orang di sekitar kita gitu, dibanding kita cembetut gitu, nanti auranya juga akan jadi negatif, seperti itu Mas. Oke, tapi kalau berbicara tentang senyuman kan itu dari fisik seperti itu. Bagaimana bibir kita bergerak menjadi bentuk senyuman. Tapi apakah kemudian itu juga berpengaruh ke kondisi psikis kita untuk menjadikan kita lebih menarik dan merasa lebih menarik?
Betul, karena dengan tersenyum ini ternyata, bagian otak, yang mengatur khususnya emosi bahagia ini dia, lebih diaktifkan gitu. Jadi otomatis hormon-hormonnya pembangkit, mood-mood, positif juga, meningkat gitu. Jadi makanya pasti kita juga pasti akan lebih terlihat lebih bahagia, kemudian setelah itu kita juga lebih mampu berpikir positif. Nah makanya jadi pasti akan seperti itu secara psikisnya kalau kita tersenyum, Mas. Iya, berarti memang ada ngaruh ke sisi psikisnya kita ya, Mbak, ya, secara tidak langsung atau itu, Betul. secara tidak langsung kita rasakan atau ada feedback dari orang lain merasa, "Ih, kamu menarik deh karena kamu senyum terus," gitu? Nah, itu mungkin, awalnya mungkin orang belum, menyadari gitu. Nanti lama semakin kita sering melakukannya, biasanya orang akan lebih menyadari, "Kok ini, seneng banget ya ngeliat dia," gitu, "auranya enak," gitu. Terus kemudian kitanya kan selalu bahagia. Karena kalau kitanya senyum kan berarti kan tadi, pikiran kita lebih positif, pasti kita memandang orang sekitar kita juga secara lebih positif gitu. Jadi pastinya orang-orang di sekitar kita pun merasa nyaman dekat dengan kita, seperti itu, Mas. Oke, berarti dengan senyuman ini bisa membuat orang lain yang ada di sekitar kita menjadi lebih nyaman seperti itu ya. Oke, Mbak Ellen, kita lanjut ke mitos fakta yang Betul. kedua. Senyum bisa mengubah perasaan. Nah, Mhm. mungkin ada yang lagi sedih, ada lagi tidak enak hati, entah itu putus cinta atau apa seperti itu ya. Kemudian mencoba senyum gitu. Walaupun agak berat, tapi kalau diupayakan apakah benar senyum itu bisa mengubah perasaan secara tidak langsung dari orang tersebut, Mbak Ellen? Bisa. Jadi memang kita, kayak kita latihan. Jadi kalau lagi sedih coba deh kita, coba deh tersenyum gitu ya kurang lebih 1 menit gitu. Mungkin awalnya agak susah, cuman kita pelan-pelan, kita coba misalnya untuk senyum di depan kaca dulu aja kita tersenyum gitu, kemudian kurang lebih 1 menit deh gitu. Kita, coba rasakan apa sih setelah setelah kita tersenyum itu kita refleksi lagi, apa sih yang kita rasakan setelah tersenyum ini? Apakah mood kita jauh lebih baik gitu atau masih, masih belum sih misalnya, oh ya udah kalau masih belum kita coba lagi gitu. Jadi modelnya kayak bertahap gitu, Mas. Oke, tapi kalau berbicara tentang mengubah perasaan, diawali, tadi ya, tidak mau senyum karena mungkin lagi sedih, tiba-tiba harus dipaksakan senyum, dalam tanda kutip dipaksakan senyum selama kurang lebih 1 menit seperti itu. Tapi apakah rasa itu benar-benar muncul secara ikhlas dalam diri untuk kemudian mau senyum dan efeknya seperti apa kalau kita merasa masih sedih tapi belum ikhlas untuk senyum ini, Mbak Ellen? Nah, kalau seperti itu kan berarti kita harus menerima dulu nih Heeh, kondisi apa yang bikin kita harus tahu dulu istilahnya, kondisi apa yang kita, bikin kita saat ini sedih sekali gitu. mhm. Nah, setelah kita breakdown apa yang membuat kita paling sedih, nah kita harus, setelah itu kita berusaha, istilahnya berupaya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya supaya tidak mengganggu keseharian kita hari ini misalnya. Nah, berarti ada yang harus kita, upayakan, salah satunya coba deh cara simpel dulu aja gitu misalnya, "Coba deh senyum," misalnya gitu, "Ngaruh nggak ya?" Gitu. Kita kita coba dulu gitu, tapi emang nggak bisa mungkin awalnya berat gitu. Nah, tapi setelah itu coba dilakukan misalnya secara, bertahap, misalnya semenit pertama apa yang dirasakan gitu. Karena kalau cuma sebentar pun sebenarnya nggak akan efek, karena itu kan harus, ada, istilahnya bertahap dan, ada jangka waktunya seperti itu, Mas. Oke, berarti memang harus ada fase-fasenya bertahap untuk kemudian bisa Mhm. lebih baik dalam memberikan senyuman dan juga ada efeknya ke psikis kita ya. Ya, Oke, Mbak Ellen, kita lanjut betul. ke mitos fakta yang ketiga. Nah Heeh. ini yang sering kita dengar, tidak hanya menguap yang mengular, tapi senyum juga katanya menular. Kalau kita lihat teman kita lagi senyum, otomatis kita akan meresponsnya juga dengan senyuman. Seperti apa itu? Apakah kemudian memang senyum itu menular, atau orang yang melihat kita senyum itu kemudian ada kondisi alam bawah sadar mereka yang juga meminta mereka untuk senyum? Iya betul. Jadi, istilahnya kita kalau melihat orang itu, tersenyum otomatis kita akan, ingin tersenyum juga. Makanya tadi yang saya bilang secara secara tidak sadar kita memberikan, aura positif di sekitar kita, kita juga lebih nyaman di sekitar kita, jadi sehingga orang-orang di sekitar kita pun juga merasa nyaman, jadi kalau ngelihat kita pun juga otomatis akan tersenyum gitu, Mas. Mhm, tapi Jadi, apakah heeh, ya silakan iya Mbak Ellen. gimana? Iya, jadi orang sekitar kita juga akan tersenyum sehingga mereka pun, itu secara tidak sadar Mmm, biasanya akan, meniru apa yang, sudah, kita lakukan gitu. oke, tapi apakah juga berpengaruh pada kondisi psikis dari orang yang melihat senyuman kita? Misal saya senyum, terus kemudian ada teman saya si B yang Mhm kondisinya masih sedih gitu kan. Kemudian lihat saya senyum, mhm apakah mhm. bisa secara tidak langsung bertahap akan membuat si B ini juga akan ikut tersenyum juga atau seperti apa? Eee,
Kalau kayak gini mungkin, bisa dibilang bisa aja gitu kalau mungkin saling, istilahnya kita bisa bilang saling ada kontaknya gitu ya, Mhm. itu bisa aja terjadi gitu. Jadi ketika si B sedih kalau memang, orang si B ini kontaknya cukup dekat dengan si A, bisa jadi memang tertransfer emosi positifnya gitu. Mhm. Jadi si A-nya ini misalnya ketika si B-nya sedih, si A-nya ini mungkin tersenyum, terus kemudian sesekali membuat candaan gitu ya kan. Mhm. Jadi si B-nya pun akan merasa, nyaman saat itu, bisa aja ikut tertawa gitu. Walaupun Mhm. memang pada saat itu si B tidak serta-merta langsung, hilang masalahnya gitu Mhm. istilahnya. Jadi hanya untuk, merubah, istilahnya membuat nyaman dulu deh supaya dia lebih tenang dulu, ketika dia tenang kan baru masalahnya memang tetap ada. Nah itu nanti next diselesaikan, seperti itu. Oke, setidaknya senyuman dari kita menjadi icebreaker untuk Yes, memecahkan betul kondisi yang Mas. kaku, kondisi yang agak sedih itu ya. Oke, Iya, kita lanjut ke mitos betul. fakta yang selanjutnya Mbak Ellen. Senyum membuat lebih Heeh, percaya diri. Nah, ini yang sering kita lihat. Kalau misal kita katakanlah mau interview kerja atau sidang skripsi mmm, untuk mahasiswa seperti itu. Kalau diawali dari mhm, deg-degan, cemas, khawatir, takut, pasti nanti hasilnya nggak baik karena kita akan merasa nervous gitu. Tapi kalau kita awali dengan heeh. senyuman, saya pasti bisa melewati ini semuanya gitu. Itu pasti membuat kita jauh lebih percaya diri. Apakah memang itu beneran terjadi atau keadaan alam bawah sadar kita yang meminta kita untuk bisa lebih percaya diri? Iya, bener Mas, karena kan tadi, balik lagi, kalau misalnya yang tadi dengan tersenyum kan mengaktifkan, sistem otak yang mengatur emosi tadi. Nah, otomatis nanti hormonnya pun yang, dengan kita tersenyum, hormon yang, pembangkit mood positifnya juga akan meningkat gitu. Jadi pemicu stresnya justru berkurang. Nah itu, jadi dengan misalnya kita tersenyum, otomatis, kita terlihat lebih percaya diri sehingga kitanya pun juga yang dari mungkin yang tadinya tegang gitu, kita bisa lebih santai gitu karena, hormon-hormonnya juga yang, keluar ini hormon yang merilis stres seperti itu. Jadi kita lebih tenang, lebih rileks seperti itu, Mas. Oke ya, bisa menjadi lebih rileks seperti itu ya. Kita lanjut ke yang Ya, terakhir Mbak Ellen ya. Mitos heeh. atau fakta, senyum membuat Anda berpikir positif. Nah jadi kalau kita mungkin lagi di pekerjaan, banyak pekerjaan yang menumpuk sehingga akhirnya stres, yang terjadi di lingkungan kerja kita atau di masalah keluarga seperti itu. Tapi kalau kita mulai merenung katakanlah di kamar gitu, kemudian kita lihat di cermin, kita mencoba senyum, kita mencoba berpikir positif dan itu bisa saja terjadi dimulai dari senyuman. Apakah betul atau tidak? Iya, kalau itu kan berarti kan memang, dengan tersenyum berarti kan tadi sudah, seperti sudah diungkap sebelumnya memang ada sistem, otak yang kemudian diaktifkan, terus, hormon-hormon, tertentu juga cenderung lebih aktif, nah dan meningkat makanya pasti dengan, kita tersenyum biasanya memang banyak, istilahnya hal-hal atau ide-ide tertentu atau, hal-hal kreatif bisa aja muncul gitu. Jadi ketika misalnya kita sedang lagi mengerjakan sesuatu misalnya kalau misalnya kita mungkin tersenyum itu bisa saja karena ada sistem otaknya berjalan dengan baik akhirnya kita juga lebih berpikir positif, kemudian kita bisa lebih, menemukan solusi dalam suatu masalah, misalnya seperti itu, Mas. Oke, berarti apakah bisa dikatakan bahwasanya senyuman ini bisa dikatakan sebagai mood booster kita, Mbak Ellen? Bisa banget gitu. Jadi makanya sering-seringlah tersenyum setiap harinya gitu. Tapi senyumnya harus benar-benar senyum tulus, bukan senyum yang, simpul istilahnya Nah, Mas, gitu. Jadi senyum tulus ini bentuknya misalnya dengan, otot mata pun ikut tersenyum. Jadi hmm. biasa otot mata kita ikutan, berkerut. Nah itu salah satunya dan, menampakkan gigi, seperti itu. Oke, ada katanya senyum 3 jari ya. Baik, terima kasih Mbak Ellen Susila Iya. MPSI Psikolog dari Askara Pelangi sudah berbagi informasi bersama kita. Nah itu tadi pemirsa, mitos fakta seputar senyuman. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang periksa gigi di masa pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu periksa gigi di masa pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Gigi Elsa Adisti MKes, dokter gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Baik. Baik ya, ini sedang tidak tugas hari ini kita di Bincang Sehati dulu ya, Dok ya. Oke, Dok, kalau kita berbicara tentang periksa gigi di masa pandemi, tapi sebelum kita membahas tentang di masa pandeminya itu sendiri, sebenarnya kalau kita berbicara tentang standar pemeriksaan gigi itu per berapa lama sekali dan kenapa? Oke, jadi pemeriksaan gigi secara periodik dilakukan setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Iya, baik bagi anak-anak, dewasa maupun lansia seperti itu. Dan jika memang ada keluhan ya segeralah datang ke dokter gigi gitu. Dan frekuensi 6 bulan sekali ini memang tidak sama pada setiap orang. Oh. Ya, jadi untuk orang-orang dengan yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit gigi dan mulut seperti mereka yang memiliki gangguan metabolisme, kemudian penyakit sistemik, nah itu disarankan kurang dari 6 bulan sekali untuk kontrol rutin ke dokter gigi. Oke, untuk mengetahui apakah mereka ada masalah dengan metabolisme berarti sebelumnya memang harus periksa dulu ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, berarti rata-rata kalau mereka punya masalah itu per berapa bulan sekali biasanya idealnya? Atau disesuaikan dengan kondisi masing-masing individunya? Iya, yang disarankan memang 6 bulan sekali, tetapi untuk mereka yang berisiko disarankan misalnya 3 bulan sekali seperti itu. Oke, tapi kalau untuk yang reguler, orang biasa 6 bulan sekali ya. Oke, kenapa harus 6 bulan sih, Dok? Hitung-hitungan medisnya seperti apa sih sebenarnya? Sebetulnya patokan 6 bulan itu memang akumulasi dari kondisi mulut kita yang berubah, kemudian nanti misalnya ada pengecekan karang gigi seperti itu yang mulai terbentuk setelah 6 bulan itu biasanya kita bersihkan. Oke, tapi kalau lewat dari 6 bulan nih biasanya kan ada yang disiplin, ada yang nggak disiplin kan seperti itu. Apa sih, Dok, konsekuensinya jika melewati masa katakanlah yang 6 bulan itu? Jadi sebetulnya check up rutin ini tujuannya untuk deteksi dini atau pencegahan atau mendeteksi apakah ada problem pada gigi dan mulutnya. Gitu. Jadi bisa dilakukan penanganan dengan cepat dan tepat. Gitu. Kalau lewat dari itu konsekuensinya pasti penyakitnya bisa bertambah parah ataupun akhirnya jadi lebih secara finansial jadi lebih Kosnya lebih besar ya? Lebih besar untuk penanganannya. Dampak terburuknya apa sih, Dok? Kalau ya memang jika misalnya lubang gigi yang tidak terlihat kemudian kita biarkan akhirnya tambah dalam, bengkak dan infeksi. Nah, itu yang membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Oh gitu. Oke, berarti ini kalau secara tidak langsung saya bisa katakan bahwasanya faktor kesehatan gigi juga berpengaruh ke bagian kesehatan tubuh kita lainnya atau seperti apa? Iya, betul. Jadi gigi itu erat sekali berhubungan dengan seluruh organ karena memang di gigi ada persyarafan, peredaran darah yang menghubungkan dengan organ-organ penting misalnya otak, jantung, mata, sinus, seperti itu. Ya, jadi jika ada infeksi berbahaya sekali, maka bisa menyebar melalui peredaran darah seperti itu. Dulu juga saya sempat nggak tahu ini mitos atau fakta dong. Ada yang bilang kalau mau cabut gigi, terutama gigi atas itu katanya ada pengaruh ke saraf mata juga, atau seperti apa saya? Itu benar? Iya. Pasti berhubungan karena linknya ada. Jadi persyarafan itu, peredaran darah semuanya menyambung seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang bagian tubuh di tubuh kita yang paling rentan berisiko terkena dampak dari sehat atau tidaknya kesehatan gigi kita di bagian tubuh mana ini, Dok? Nah, sebetulnya semuanya berpengaruh ya, terutama yang tadi yang dilalui oleh sistem saraf pusat seperti otak, kemudian dilalui oleh saluran pernafasan juga, paru-paru, saluran pencernaan, ginjal, kemudian jantung seperti itu.
Oke, berarti Hmm, memang berefek ke semua bagian dalam tubuh kita, iya, makanya jangan sepelekan kesehatan gigi dan mulut ya. iya. Oke, tapi kalau Hmm, pertanyaannya orang yang sudah harus periksa 6 bulanan nih, hmm, bulan-bulan ini atau sebulan 2 bulan kemarin sudah hmm. jatuh tempo lah gitu, harus Ada sudah waktunya. periksa gitu kan, Iya. atau yang punya masalah metabolisme per 2 atau 3 bulan sekali Hmm, sudah jatuh tempo harus segera periksa nih. Tapi kita lagi iya. di masa pandemi sejak Maret kemarin gitu. Hmm, Banyak yang kemudian kan kita tahu penyebarannya salah satunya kan terbesar lewat droplet mulut dan juga hidung, hmm. cairan dari mulut atau hidung seperti itu. Nah, kalau kasusnya adalah sekarang di masa pandemi, apakah aman gitu untuk memeriksakan gigi di masa pandemi seperti saat ini, Dok? Iya, jadi beberapa waktu yang lalu memang kita kesulitan mencari Mhm, dokter gigi yang praktek. mhm, Tapi sekarang sudah mulai dokter gigi aktif kembali mhm, karena memang dari Asosiasi Dokter Gigi, PDGI dan gugus tugas penanggulangan COVID sudah mengeluarkan pedoman mengenai praktek dokter gigi. Jadi mhm, seharusnya eh, kita tidak perlu khawatir, tetapi juga selektif dalam memilih fasilitas kesehatan yang memang menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan pedoman tadi. mhm. Tapi Ya, sebenarnya yang lebih berisiko dokternya atau pasiennya sih, Dok, sebenarnya? sama. Jadi Sama? antara dokter dengan pasien, juga antara pasien dengan pasien yang berikutnya gitu. Jadi memang kita menghindari terjadinya transmisi Mhm, infeksi, infeksi silang, mhm. kemudian seperti itu. Oke, tapi kalau berbicara tentang yang urgent lah gitu, Hmm, mungkin, ada nyeri atau iya. apa gitu, itu harus harus segera ya? Iya, kalau penanganan biasanya kalau beberapa waktu yang lalu memang kita menangani kasus-kasus emergensi seperti nyeri tak tertahankan, kemudian perdarahan, kemudian trauma seperti itu. Dan saat ini ya memang kita sedang mempersiapkan untuk kembali ke era new normal. Jadi dengan Mhm, pedoman protokol kesehatan yang baru gitu, mhm. seperti itu. Oke, tapi kalau untuk mereka yang tidak urgent memang Hmm, harus ya rutin 6 bulanan aja, ya. harus dan perlu tidak sih, Dok, untuk kemudian Mm, sekarang periksa gigi mm. kesehatan gigi mereka? Mhm. Balik lagi ke kondisi kesehatan tubuh Oh, kita, baiknya kita, kalau mau aman ya kita, eee, cek cek, dulu kesehatan, umum kita seperti itu. Baru mhm. setelah itu, biasanya bisa kita lakukan online konsultasi. Oh gitu? Ya, kita paling tidak mendapatkan instruksi ataupun edukasi dari dokter gigi bagaimana menjaga sejauh ini selama ini di rumah seperti itu. Oke, Ya, konsultasi online itu apakah efektif juga untuk kemudian mengetahui kondisi kesehatan gigi si pasien ini sendiri, Dok? iya, memang terbatas tetapi setidaknya itu untuk screening atau deteksi awal untuk atau juga membuat appointment untuk bertemu ke dokter gigi, tetapi kita harus membatasi jumlah jumlah dari pasien yang tidak lebih dari 50% seperti itu. Lalu Ya, ketertarikan pasien untuk konsultasi online mungkin banyak kan yang merasa masih takut kan meskipun ya, sebenarnya SOP-nya mungkin sudah ada kan, sudah. di Mhm, tempat praktek seperti itu. mhm, Ketertarikan untuk konsultasi secara online saat ini mhm. seperti apa? Ya, iya, untuk mereka yang terutama yang mengalami masalah dalam Mmm, mulut biasanya eee, melakukan awal adalah konsultasi online seperti menelpon dan apakah perlu untuk mhm, datang seperti itu. Nah, nanti jika perlu untuk datang maka dibuatkan janji untuk bertemu dengan dokter gigi dan diatur sedemikian rupa supaya nanti tidak menumpuk gitu pasien yang mmm, datang seperti oke. itu. Eee, perlu atau Ya. tidak datangnya itu apakah juga tergantung dengan kondisi si pasien? Sebenarnya kalau berbicara tentang kondisi pasien, ada tidak sih, Dok, kondisi yang ideal dan tidak ideal untuk pergi ke pemeriksaan gigi? Iya, yang pasti kita harus jujur ya dengan Mhm, diri kita sendiri maupun dengan dokter gigi yang akan memeriksa bagaimana kesehatan tubuh kita, riwayat perjalanan kita, penyakit kita, riwayat medis seperti itu. Yang harus awal biasanya dilakukan screening di awal adalah informasi-informasi seperti itu harus dijelaskan terlebih dahulu, kemudian ada formulir yang harus diisi dan jika sampai ke dokter gigi tempat praktek biasanya ada kumur-kumur juga antiseptik mhm. untuk mengurangi juga. Oke, kan beberapa waktu lalu kita juga sempat dengar cerita nih, Hmm, ada ya kita merasa kehilangan lah itu, ada ya, nakes yang kemudian buka praktek
seperti Iya. layanan gigi Hmm. harus gugur seperti itu. Iya. Karena salah satunya yaitu tadi seperti dokter bilang, Hmm. kejujuran pasien. Nah, Hmm. bagaimana kemudian untuk menggali kejujuran pasien supaya benar-benar jujur, eee, kalau takutnya dia ada di kondisi urgent, sakit sekali, akhirnya dia tidak jujur demi kesehatan dia sendiri, seperti Hmm. itu. Nah, itu tadi pentingnya konsultasi secara online tadi, kemudian mengisi data informasi mengenai riwayat perjalanan kita, kemudian jika merasakan kondisi badan kurang fit, maka harus tunda dulu seperti itu, karantina dulu di rumah, isolasi diri dulu di rumah seperti itu. Itu jika Oke. keadaan tidak memaksa untuk pergi ke dokter gigi. Oke, berarti memang kita harus kerjasama nih antara dokter dan juga pasien untuk, terutama pasien sih, untuk Hmm. lebih jujur tentang kondisi kesehatan dan riwayat perjalanannya seperti itu dok Betul ya. sekali. Oke baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dok. Bagi Mm-mm. Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, periksa gigi di masa pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dokter Gigi Elsa Adisti MKes, dokter gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita kembali lagi ke Dokter Elsa. Dok, ini kalau kita berbicara tentang pemeriksaan gigi kan mau tidak Hmm. mau ada mulut yang terbuka di sana. Iya. Dekat juga dengan hidung. Sementara kita tahu penularan terbesar adalah dari droplet mulut dan hidung. Seberapa besar tingkat risiko terjadi penularan ketika memeriksakan gigi tanpa protokol kesehatan sebenarnya? Oke, jadi memang besar sekali ya risiko untuk dokter gigi itu sendiri, eh, rentan sekali karena memang berhubungan langsung dengan mulut pasien ya. Jadi yang sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah eh, ya itu tadi mematuhi protokol kesehatannya, misalnya dengan pertahanan diri kita dengan menggunakan alat pelindung diri. Kemudian untuk dari segi pasiennya sendiri kita anjurkan untuk kumur-kumur antiseptik seperti itu. Oke, Ya. memang penegakan SOP itu harus dari gerbang pertama sekali ya, Iya karena betul. mau tidak mau memang semua diawali dari kejujuran pasien dan Iya. SOP-nya ditegakkan atau tidak seperti Iya. itu. Yang penting adalah ketika kita menerapkan disiplin protokol kesehatan, ya insya Allah semuanya akan berjalan lancar, tidak terjadi penularan seperti itu ya. Oke, dok, ini sudah ada DM Instagram, kita akan coba lihat, baca di layar kita. Ini dari @sinta.rk. Dok, anak saya usia 28 bulan tapi gigi taring atas dan bawahnya belum tumbuh. Gerahamnya juga belum tumbuh lengkap. Apakah normal, Dok? 28 bulan, gigi taring atas bawah dan gerahamnya belum tumbuh. Ini normal atau Oke, tidak, Dok? iya. Jadi memang pertumbuhan gigi anak itu tidak bisa kita samaratakan, jadi masing-masing berbeda. Tetapi memang yang pasti dimulai dari usia 7 bulan, 7 dan 6 bulan seperti itu, dan sampai dengan usia nanti 6 tahun itu sudah mulai muncul gigi permanen seperti itu. 6 tahun ya. Jadi masih diobservasi terus. Saya rasa masih bisa karena masih usia 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun seperti itu. Oke, tapi kalau 28 bulan ini normalnya seperti apa? Iya, seharusnya memang 6 gigi sudah ada seperti itu, tapi masih kita tunggu terus apakah diobservasi terus karena memang kalau tidak ada rangsangan pertumbuhannya bisa lambat juga. Kalau dari range usia semisal 6 bulan, 1 tahun itu ada jumlah-jumlah gigi atau kualitas gigi seperti apa yang tumbuh dari anak-anak itu sendiri sebenarnya? Ya, jadi ya, di usia 6 tahun biasanya ada jumlah 20 gigi susu yang sudah keluar seperti itu, tetapi tahapannya memang di tiap anak berbeda gitu. Ada yang memang lebih cepat, lebih lambat seperti itu. Tapi di Itu usia 6 tahun pengaruhnya dari mana, Dok? Apakah dari asupan gizi si anak atau seperti apa? Iya, iya. Jadi salah satunya adalah asupan gizi, kemudian juga memang keturunan gitu, kemudian rangsangan terhadap gigi sendiri itu
apa, kurang terhadap makanan ya. Oke, berarti memang harus ada kepedulian dan kesadaran dari orang tua juga untuk Ya, mengawasi ya asupan ya, gizi dan betul. faktor kesehatan dari si anak itu sendiri ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Sinta tadi ya tentang berarti masih normal seperti itu ya dok Masih. ya. Yang penting terus diawasi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dok, kalau berbicara tentang pandemi ini kan kondisi yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kondisi di luar normal lah. Ya. Apalagi kita sudah ada tatanan kebiasaan baru kan, new normal seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang kesehatan gigi, pemeriksaan gigi, mau tidak mau kan kita yang harus beradaptasi untuk menciptakan SOP yang baru gitu, untuk mencegah terjadi penularan COVID-19 seperti itu. Apakah disediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan gigi ini yang berbeda dengan sebelumnya atau tetap sama tapi ada penambahan fasilitas seperti apa? Sebenarnya pasti ruangan yang harus ada adalah ruangan untuk memakai dan melepas dari baju alat pelindung diri itu. Jadi harus ada ruangan khusus untuk memakai dan melepasnya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah sirkulasi udara di ruangan, baik di ruang tunggu maupun di dalam ruang praktek seperti itu. Karena kan yang kita tahu bahwa penyebarannya bisa melalui droplet dari yang besar maupun yang kecil, yang berterbangan seperti itu, Oke. aerosol. Oke, kalau menurut dokter sekarang berarti sejumlah fasilitas kesehatan terutama untuk layanan kesehatan gigi sudah berbenah untuk Iya, itu? betul. Jadi memang ini jenis virus baru yang kita sendiri pun berusaha untuk mengurangi transmisi penyebaran virusnya ini gitu. Jadi kita sama-sama berusaha untuk melakukan yang terbaik, safety baik untuk dokter maupun pasien itu sendiri. Oke, baik untuk semua pihak seperti itu ya. Oke, tapi dengan tersedianya ruangan atau fasilitas khusus itu ada juga tidak kemudian metode yang khusus juga yang dilakukan untuk kemudian melakukan pemeriksaan gigi seperti sebelumnya mungkin kita intens sekali tuh memeriksa cairan-cairan dalam mulut, gigi dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam masa pandemi seperti ini mungkin agak dikurangin atau ada tambahan metode khusus lagi seperti apa ini, Dok? Ya, sebetulnya ya metode khususnya adalah memang penggunaan daripada alat pelindung diri ya yang biasanya kita tidak pakai, tapi ini diwajibkan untuk pakai itu lengkap alat pelindung diri kita. Kemudian untuk tindakan kita seharusnya membatasi yang tindakan yang menimbulkan aerosol seperti itu. Oh, oke. Tapi kalau dari persiapan dokter dan staf sendiri sudah maksimal bagaimana kemudian ada hal-hal yang dipersiapkan secara khusus juga atau tidak? Iya, jadi mulai dari tadi APD memang harus ada level-levelnya yang kita harus gunakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian juga sterilitas, disinfeksi gitu, seperti itu juga harus dijalankan. Itu baik ruangannya, dental unitnya, semua peralatannya gitu, sterilnya memang harus betul-betul dijaga. Oke, seiring berjalannya waktu mungkin kemarin-kemarin dokter kan bilang agak susah untuk nyari klinik gigi Iya, seperti itu kan dokter gigi pun banyak yang kemudian takut untuk buka praktek karena Iya. SOP-nya belum jelas seperti itu, bantuan APD juga belum ada, tapi sekarang sudah mulai dibuka. Iya. Bagaimana kemudian dokter melihat kemauan warga untuk memeriksakan giginya sekarang seperti apa? Iya. Apakah mulai berani atau seperti Iya, apa? beberapa orang masih memang takut, khawatir ya dengan kondisi ini gitu. Mungkin mereka yang memerlukan kasus tindakan dengan segera atau merasa sudah nggak nyaman, sakit gigi, baru mereka datang ke dokter gigi seperti itu. Ya memang perlu penyesuaian untuk kita kembali lagi seperti semula dengan protokol yang baru. Oke, tapi kemudian ketika ada pasien yang datang, ada tidak sih dok kemudian diedukasi terlebih dahulu nih sebelum melakukan pemeriksaan, Pak, Bu, sebenarnya kita sudah ada prosedurnya seperti ini, jadi untuk meminimalkan seperti itu. Adakah edukasi juga? Iya, itu penting sekali, edukasi itu dilakukan di awal. Itu juga untuk kenyamanan dan dari segi rasa pasien itu merasa bahwa oh iya ternyata persiapannya memang sudah khusus ya, tidak seperti yang biasanya seperti itu.
Dan respons pasien seperti apa Iya, biasanya? ada memang yang akhirnya apresiasi dan ya mematuhi semua protokol yang ditetapkan tadi. Dengan protokol yang sudah ditetapkan itu, bagaimana dokter melihat? Apakah ini memang benar-benar sudah menjamin bahwasanya ini akan aman? Iya, kita berharap penularan ini bisa kita putus, Ya. ya seperti itu. Ya dengan tentunya dengan yaitu kedisiplinan kita, edukasi yang paling penting untuk memproteksi diri, kemudian hygiene dari secara pribadi juga. Oke. Tapi kalau berbicara tentang katakanlah salah satu yang sering kita lakukan pemeriksaan gigi adalah scaling, gitu kan, Ya. pemeriksaan karang gigi dan lain sebagainya. Nah, ada karang gigi, ada plak seperti itu. Karena sebenarnya ada yang bilang, nggak usah ke dokter gigi, bersihin sendiri juga bisa. Nah, apakah plak dan karang gigi juga bisa dibersihkan sendiri atau memang harus ke profesional, harus ke dokter gigi atau seperti apa sih, Dok? Iya, jadi sebelum menjadi karang gigi maka yang ada plak ya, plak atau jigong mungkin yang kita tahu. Nah, kita kalau sudah menjadi karang gigi mungkin kita harus lakukan tindakan pembersihan karang gigi atau scaling tadi ke dokter gigi. Tetapi kalau masih berupa plak, sebetulnya bisa kita lakukan penyikatan gigi secara dengan teknik yang tepat. Misalnya seperti ini. Oh ya, ini kita bisa Ya, contohkan. kita contohkan. Ya, seperti ini. Jadi bagian mulut dibuka, kemudian kita sikat area atas, misalnya seperti ini. Ini untuk membersihkan? Ya, untuk plak membersihkan plak gigi. Bulu sikatnya diarahkan 45 derajat dengan sumbu gigi, kemudian kita arahkan dari gusi ke gigi. Perlahan-lahan seperti ini. Ya, pelan-pelan selama minimal 20 kali, kemudian ke depan lagi, kemudian yang bagian bawah juga sama seperti itu. Jadi kalau ditutup adalah dengan berputar seperti itu. Jadi jika kita melakukan semua maintain kebersihan gigi ini di rumah, ya seharusnya karang gigi bisa kita cegah juga. Gitu. Biasanya pembersihan karang gigi idealnya per berapa lama sih? Ya, jadi memang karang gigi idealnya kita cek 6 bulan sekali. Tetapi memang pengecekan karang gigi ini jika memang tidak ada sama sekali karang gigi, maka bagus, tidak perlu dibersihkan. Karena mungkin kebersihan rutinitas hariannya bagus ya. Tapi kalau berbicara tentang sikat gigi ini sendiri, ketika kita menyikat itu setelah makan, kan orang bilang setelah makan harus langsung sikat gigi gitu supaya tidak ada nempel-nempel sehingga menyebabkan plak. Itu benar atau enggak? Sementara di sisi lain katanya ada, saya nggak tahu ya istilahnya, zat atau enzim apa dari setelah makan nggak boleh langsung sikat gigi. Iya, sebetulnya memang setelah makan kondisi dalam mulut kita itu asam. Jadi kalau kita langsung menyikat gigi, maka yang terjadi adalah si gigi ini terpapar oleh asam seperti itu. Bisa jadi lebih sensitif, ngilu seperti itu. Jadi harus dibiarkan dulu sebetulnya untuk supaya keasaman itu menjadi normal kembali, gitu sekitar 30-40 menit. Oke. Tapi biasanya kalau ngomongin tentang sikat-sikat gigi ini, kan biasanya agak susah tuh Dok yang menjangkau yang paling ujung. Iya, betul. Nah, kita butuhkan pemilihan dari sikat gigi yang tepat, ya baik bentuknya, kemudian bulu sikatnya yang memang khusus lembut seperti itu. Jadi tidak kan ada yang keras, ada yang lembut seperti itu. Ya, yang soft biasanya kita pakai dan penekanannya juga harus tepat dan sesuai dengan cara-cara tadi. Oke. Memang berarti kalau bisa dimulai dari diri sendiri dulu ya, dari plaknya ya, gitu kan. Kalau plaknya juga dibersihkan setiap hari juga tidak akan tumbuh ada karang karang giginya ya. Oke, Dok, kalau kita berbicara tentang ini kan ada surat edaran nih Dok, 2766 PB PDGI 33 2020 tentang pedoman pelayanan kedokteran gigi selama pandemi virus COVID-19. Jika ada pasien yang terindikasi terpapar COVID-19 harus segera dirujuk. Nah, ini kan harapan kita memang tidak ada pasien yang memiliki gejala COVID-19. Tapi kalaupun akhirnya adalah ada kemungkinan pasien dengan gejala COVID-19 ketika mendatangi klinik, apa yang harus dilakukan, prosedurnya seperti apa? Iya, yang pasti kita harus lakukan langkah mitigasi atau pencegahan penularan ini. Yang pasti hentikan segala prosedur dental. Kemudian yang kedua adalah dengan screening di awal, kemudian
menyarankan pada pasien untuk melakukan pemeriksaan, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada dokter gigi, kemudian dilakukan pendataan biasanya ke dinas kesehatan terkait, kemudian kita laporkan siapa saja yang berkontak menunggu pada saat itu di lokasi praktek kita, kemudian dengan memonitor melalui terkomunikasi seperti itu, dan jika dokternya sendiri merasakan kurang fit atau gejala-gejala tersebut mendekati dengan terinfeksi, ya harus berhenti untuk praktek. Oke, berarti itu prosedurnya lengkap. Ya. Intinya baik untuk semuanya, dokternya baik, pasiennya juga baik untuk kesembuhan si pasien. Baik dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa tips untuk menjaga kesehatan gigi harian kita. Baik, Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, periksa gigi di masa pandemi bersama dengan Dokter Gigi Elsa Adisti MKes, dokter gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips untuk menjaga kesehatan gigi bersama dengan Dokter Elsa. Dok, hari ini kita akan membahas tentang beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Mungkin bagi mereka yang masih agak takut untuk kemudian pergi ke dokter gigi, oke lah, excuse ya, karena memang ini kondisinya sedikit tidak normal seperti itu kan. Nah, kita akan bahas beberapa tips yang bisa dilakukan di rumah untuk kemudian menjaga kesehatan gigi kita. Mungkin tidak terlalu ribet, tapi ini bisa dilakukan oleh semua orang sebenarnya kalau mau. Intinya kan mau atau tidak gitu kan. Mampu sih kayaknya semua bisa mampu ya. Oke, kita lihat tips yang pertama dok. Sikat gigi dengan benar. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam sikat gigi. Kalau saya lihat beberapa artikel gitu ya, mulai dari kecepatannya, berapa kali seharinya, terus kemudian gerakannya harus kuat atau sedang, jenis bulu sikat giginya itu seperti apa sih dok? Mulai dari kecepatannya dulu itu seperti apa? Ya, jadi memang sikat gigi yang tepat itu ya memang tidak boleh cepat-cepat seperti itu, jadi harus perlahan-lahan. Ya, dengan minimal misalnya 2 menit sampai 3 menit seperti itu. Oke, slow tapi pasti. Ya. Dengan tekanan yang memang harus diperhatikan juga, tidak boleh terlalu kencang. Arahnya pun, arah penyikatan harus tepat, karena jika tidak gusi yang akan rusak. Nah, itu sering kali orang ketika lagi sikat gigi itu keluar darah, dok. Ya. Itu sebenarnya dari giginya atau karena gusinya yang akhirnya terluka karena kita sikat giginya caranya nggak benar? Iya, bisa jadi gusi itu iritasi, kemudian juga memang ada karang gigi yang menyebabkan radang gusi. Gusinya menjadi bengkak, berdarah, akhirnya disikat, kena sentuhan sedikit pun berdarah. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Kalau bisa plak kita bersihkan dengan cara yang tepat. Jadi daerah di sekitar gusi pun juga harus kita bersihkan. Oke, sebenarnya plak itu kan berasal dari sisa-sisa makanan atau apa sih dok? Sisa-sisa makanan yang terjebak, kemudian dalam kurun waktu tertentu dia akan terbentuk lapisan lengket di gigi ya seperti itu. Nah itu cepat sekali terjadinya. Nah itu yang harus kita perhatikan untuk memastikan dengan menyikat gigi, plak harus bersih. Oke, dengan kondisi plak adalah sisa dari makanan yang menempel di gigi, berarti ada waktu berapa kali sehari dan timing yang tepat untuk sikat gigi itu kapan? Iya, yang pasti minimal 2 kali sehari. Minimal 2 kali sehari. Iya, jadi kalau malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan. Setelah sarapan? Ya, oh berarti kita harus sarapan dulu baru sikat gigi ya? Iya, betul. Oh oke. Tapi jangan lupa dikasih jeda dulu. Dikasih jeda dulu. Iya, 30 karena tadi sampai 40 menit. seperti kita bahas masih ada asam yang tertinggal di mulut ya, jadi tidak bagus kalau langsung sikat gigi. Oke, berarti sehari 2 kali sebelum tidur dan setelah sarapan. Iya. Berarti ini saya agak salah ini. Saya sikat gigi dulu baru sarapan. Besok saya ganti. Terima kasih dokter tipsnya. Ya, kita lanjut ke tips yang kedua. Menjaga pola makan. Nah, ini
pola makan juga ternyata berpengaruh pada kesehatan gigi ya. Tidak Betul. hanya sikat gigi saja, tapi pola makan saya Ya. pikir ke kesehatan tubuh, tapi ke gigi Ke juga gigi pengaruh, Dok? juga pengaruh. Nutrisi penting ya, terutama untuk ibu hamil. Nah, itu juga memang dia wajib memperhatikan Hmm. nutrisi Hmm. untuk kesehatan gigi nanti janin yang dikandungnya seperti itu. Oh, berarti ada efek. Vitamin, mineral. Oh, oke. Iya. Berarti memang sangat besar sekali ya. Iya, pemilihan Oke. makanan pun juga harus yang tepat. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya, Dok. Hindari Hmm. rokok dan alkohol. Nah, ini bagi kaum Ya. bapak-bapak ini agak berat nih kayaknya. Gimana, Ya, Dok? jadi kalau rokok dan alkohol ini adalah biasanya akan membuat hygiene mulut kita menjadi kurang baik. Ya, jadi banyak sekali nanti stain pewarnaan dari akibat rokok, kemudian karang gigi, kemudian kondisi mulut kita menjadi kering, gitu. Kering, kalau kering artinya mukosa mulut ini higienitasnya jadi berkurang gitu karena kurangnya cairan ludah yang seharusnya berfungsi sebagai self cleansing. Oke, berarti kalau bisa hindari rokok dan Ya. alkohol ya. Oke, lanjut ke tips selanjutnya, Dok. Ya. Gunakan pasta gigi dengan fluoride. Ya, harus dengan fluoride. Harus dengan fluoride yang direkomendasikan. Jadi penting sekali untuk mencegah karies gigi atau lubang gigi. Oke ya. Oke, terakhir, Dok. Banyak minum air putih. Nah, ini air putih Ya. ini ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Ya. Mulai dari kesehatan tubuh, salah satunya juga di gigi. Berimpact bagus untuk kesehatan gigi dengan banyak minum air putih. Iya, pasti. Yang pasti ya supaya kita banyak produksi air liur yang tadi saya katakan sebagai self cleansing tadi, yang itu sangat kita perlukan di saat-saat seperti ini untuk selalu menjaga kebersihan mulut. Oke, terakhir mungkin, Dok, ada yang disampaikan ke calon pasien yang mau memeriksakan giginya supaya tidak takut. Oke, jadi untuk bagi yang memiliki keluhan dengan giginya, maka bisa dilakukan tahapan misalnya seperti konsultasi secara online terlebih dahulu ke dokter gigi, supaya dokter gigi bisa memberikan instruksi maupun edukasi jika nantinya harus diperlukan untuk penanganan lebih lanjut, maka jangan khawatir, tetap selektif dalam memilih fasilitas kesehatan yang sesuai dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu yang penting Ya. protokol kesehatan tetap nomor satu ya. Baik, terima kasih Dokter Elsa sudah hadir di Bincang Sehati. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita kembali sehat ya. Terima kasih, Dok. Bagi Anda pemirsa yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau follow media sosial kami di @bincangSehati.tv. Saya Raden Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.